saya dituding apa-apa no problem. Silahkan dicek saja, ini kan akan banyak rekam jejak kami, apa yang kami lakukan. Yang penting yang ingin digarisbawahi pada kesempatan ini Mas Andi, ini bukan soal Mas Gibran, ini bukan soal pribadi-pribadi. Bismillah, ini adalah soal menjaga kewarasan, menjaga etika moral konstitusi kita. Tidak boleh kita berkompetisi, ikut pemilu dengan cara-cara yang menekuk aturan. Di dalam putusan 90 tadi dikatakan itu kan sudah selesai. Itu satu sisi pandangan hukum. Mahasiswa hukum semester 1, Mas Andi, diberi buku pengantar ilmu hukum. Bahwa hukum itu tidak hanya masalah kepastian. Ada dua unsur lain, keadilan dan kemanfaatan. Dia harus proporsional. Jadi hanya berkata kepastian hukum saja sudah selesai, itu cenderung tidak adil. Karena itu, yang kami lakukan ini adalah upaya untuk kita tidak memiliki new normal. Tidak apalah merubah aturan, apakah itu lewat putusan MK, tidak apalah merubah peraturan KPU supaya tidak punya ijazah setara SMA pun, yang menurut undang-undang adalah syarat menjadi wapres, dikecualikan untuk yang seperti Mas Gibran, peraturan KPU-nya diubah. Tolong diperhatikan, aturan ini tidak ada dalam peraturan KPU untuk pemilu 2019, tidak ada dalam peraturan KPU sebelumnya. Intinya Anda mendorong pembuktian ijazah itu? Ini dibuat seminggu persis sebelum putusan MK 90 tentang syarat umur. Syarat pendidikan ini ditandatangani, diundangkan 3 hari sebelum putusan MK 90. Tidak pernah ada dalam peraturan KPU sebelumnya. Dan ini kalau Mas Gibran tidak punya ijazah SMA nih, kalau tidak punya, nggak apa-apa menurut putusan ini. Maka kita memang akan mengambil langkah-langkah hukum. Langkah-langkah hukum itu ada 2, Mas Andi. 1, di dalam proses litigasi di pengadilan. 2, tolong diperhatikan, ada yang namanya out of court settlement, proses di luar pengadilan. Seorang yang negarawan, punya ijazah asli, ada, tinggal tunjukkan. Mas Gibran dengan sangat mengerti, tidak perlu ke PT UN, tidak perlu ke MA, tidak perlu ke MK. Ada yang namanya proses out of court settlement. Di luar pengadilan bisa selesai, lebih cepat, lebih hemat, bangsa tidak perlu terseret persoalan yang tidak penting dalam artian ijazah ini. Tapi ketika ini tidak dilakukan, maka izinkan saya untuk mempertanyakan. Izinkan rakyat untuk bertanya kepada beliau. Bukan sebagai pribadi, tetapi sebagai pejabat negara yang mendapat amanah memimpin RI 2 dan tidak memenuhi syarat. Ada dasarnya kalau kemudian Anda bilang juga mereka berkongsi, Bung Denny, Roy, Tifa ini tidak terbukti itu? Menurut saya mungkin ya, panggung diharapkan muncul kembali buat Denny Indrayana. Cuman caranya salah. Kan bisa juga dia masuk lagi ke kampus, bisa juga dia jadi narasumber. Ada honornya kok itu gitu. Ada honornya lumayan lah gitu. Enggak, dibanding dia akhirnya cari-cari panggung untuk dirinya sambil coba untuk jahil gitu loh, jewer-jewer orang gitu yang nggak jelas gitu loh. Udahlah baik-baik aja. Dia kan profesor doktor, misalnya gitu loh. Dia punya latar belakang akademisi dan lain sebagainya. Fokus di situ. Orang juga akan melihat bahwa dia masih punya nilai. Kalau sekarang dia memainkan isu ini terus, akhirnya orang melihat nilai dia semakin jatuh, semakin jatuh, semakin jatuh. Lama-lama nggak dihargai orang. Karena udah pecundang gitu ya. Udah beberapa kali ikut kontestasi kalah, udah jadi pecundang, tapi sudah tidak punya nilai. Makin hancur hidupnya nanti. Kalau saran saya orang yang melihat bahwa kasihan, apalagi masih disematkan status dia tersangka dia. Nah ini kan kecewaan kan luar biasa ya. Dan sakit hati. Orang kalah Ben, nggak enak Ben. Saya juga pernah kalah bang, nggak enak. Kau rasakan kan? Kita pahami itu. Tapi bahwa orang kalah masih memiliki otak untuk dipakai untuk berpikir secara rasional, gunakan juga. Bagaimana caranya kita bisa comeback? Bagaimana caranya kita bisa bangkit kembali? Kalau kata presiden kita itu, kalau misalnya kita itu petarung gitu ya, jatuh bangkit lagi. Bukan jatuh malah jadi mencibir orang gitu loh. Gitu loh. Jatuh akhirnya merusak diri sendiri dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini yang kita sayangkan ya. Karena kita lihat beberapa pakar, beberapa profesor, dokter akhirnya rusak karena memang dihantui oleh pikiran-pikiran sentimental, pikiran-pikiran kebencian dan lain sebagainya, akhirnya sudah tidak rasional lagi. Sedangkan disiplin ilmunya itu sangat kita kagumi tuh. Gitu loh. Ya akhirnya sekarang udah sirna semua nilainya. Apalagi kalau dengan caranya Denny kayak gini, ya makin kita melihatnya ya udah dia memang tidak punya nilai apa-apa gitu untuk kita lihat sebagai orang yang punya latar belakang akademisinya kuat gitu loh. Soal permakzulan begini, itu adalah konsekuensi dari hukum tata negara. Tetapi pemakzulan itu hanya satu saja, saya jelaskan ya, pelan-pelan nih. Yang namanya kursi wakil presiden kosong itu, Mas Andi, tidak hanya soal pemakzulan. Ya. Pasal
8-nya mengatakan kursi Wapres kosong karena 4. 1 mangkat, artinya meninggal dunia. 2 berhenti. Berhenti ini artinya mundur. 3 karena agak lupa saya. Yang keempat karena tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban. Nah, yang ketiga adalah karena dimakzulkan. Ini hanya yang ketiga. Karena melanggar pasal-pasal impeachment, pengkhianatan, penyuapan, kejahatan tingkat tinggi, perbuatan tercela, korupsi, tidak lagi memenuhi syarat. Jadi itu hanya salah satu pemakzulan itu. Yang saya ingin tegakkan, mungkin dari tadi saya sampaikan, tapi saya bingung kenapa tidak mudah dipahami. Etika moral kebangsaan untuk menjaga kita menjadi pemimpin itu tidak berbohong. Bahwa dia distimulus oleh rasa kekecewaan, sakit hati, ya. Bahwa sekarang dia mainkan ini supaya dia juga coba membangun eksistensinya, dilihat sama orang, ya mungkin saja. Bahwa memang itu pun secara tidak langsung akhirnya dijadikan juga alat pukul dari lawan-lawan politiknya Mas Gibran atau Pak Jokowi, mungkin juga ia dimanfaatkan, kan begitu ya. Nah, ini semua kan saling bertaut. Kalau tadi Benny baca bahwa apakah ini memang coba memecah belah hubungan, kan gitu ya. Kan bahaya nih begini. Orang akhirnya mulai berpikir jahil ya. Ketika yang mempersoalkan itu ijazahnya Pak Jokowi itu Roy Suryo, yang latar belakangnya pernah menjadi Menpora di eranya Pak SBY, pernah jadi petinggi partai di Demokrat, pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat, begitu kencangnya memainkan peran ya untuk mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Sekarang Denny coba mempersoalkan ijazahnya Mas Gibran. Denny wamennya SBY dan lekat dengan Demokrat juga, kan begitu ya? Iya, iya. Nah, akhirnya orang punya pikiran liar. Iya. Jangan-jangan ini ada persaingan antara AHY dan Gibran, kan gitu loh. Dan itu Iya. beredar sangat kencang. Beredar Media sangat sosial kencang. Nah, sangat ini kan kencang. bahaya. Saya mudah-mudahan Pak SBY sama AHY melihat podcast kita ya, supaya ini diredakan ini, karena akan membahayakan buat karir politiknya AHY kalau menurut saya. Karena apa? Hubungan Pak Jokowi dan Pak SBY kan baik-baik saja. Hubungan Pak Jokowi dan Pak SBY harusnya mulai mengatur ritme. Kan gitu ya. Kalau secara politik itu candaan teman-teman ini kan bisa gantian lah. Setelah habis Mas Gibran ya AHY. Kan harus diatur. Misalnya kan begitu kan. Usianya juga masih cukup lah, kan begitu loh. Kan tinggal dibagi-bagi aja kekuasaan, kan gitu loh. Tinggal dibagi-bagi aja kekuasaan itu gitu. Dalam arti ketika orang pada leveling itu, kemungkinannya kan sudah cukup besar itu untuk menjadi pemimpin nasional ke depan. Kita nggak menafikan ya. Kita punya Mas Gibran, kita punya KDM, kita punya AHY gitu loh, yang memang sudah mulai muncul di permukaan. Si Manis Buahlil juga udah mulai dimunculkan ya. MBG. Walaupun menurut saya dari segi patsunnya masih agak kurang, kan gitu ya. Nah, tinggal lagi bagaimana menjaga itu tetap pada posisi tawar yang cukup tinggi di mata masyarakat, mata publik. Tapi kalau dikotori dengan hal-hal begini, yang akhirnya publik mengkaitkan persoalan ijazah Pak Jokowi, persoalan ijazah Mas Gibran yang dipersoalkan oleh Roy Suryo dan Denny Indrayana yang latar belakang adalah bagian dari orangnya Pak SBY, ini kan rugi buat Pak SBY ya. Rugi buat Demokratnya. Karena akhirnya itu terlalu laju tuh. Akhirnya orang berpikir bahwa ternyata yang mempersiapkan untuk melakukan perlawanan terhadap Pak Prabowo itu bukannya Gibran, tapi jangan-jangan AHY. Kan begitu loh, jangan-jangan 2029 AHY sudah bersiap diri untuk melakukan perlawanan dalam kontestasi 2029 melawan Pak Prabowo Sebagai capres. Sehingga dia perlu juga untuk menekan posisinya Gibran, kan gitu loh, yang dianggap potensial untuk melawan dia gitu loh. Dan teori-teori itu kan memang beredar, Bang. Apalagi kemarin kan keluar survei ya dari 2 lembaga, salah satunya yang tidak diakui Yang itu ya. terduga. Yang terduga itu dari indikator itu. Situ terlihat bahwa Mas Gibran ini ternyata sebagai capres masuk ke 4 besar. Oh, 4 besar ya. Dan cawapres itu nomor 2 setelah KDM dan nomor 3-nya itu AHY. Jadi orang-orang menghubung-hubungkan. Benar kata Abang, itu kasihan sekali Mas AHY dengan Pak SBY ya, menghubungkan. Maksudnya gini, sebenarnya ijazah ini hanya sebagai pintu masuk, kan nggak mungkin lagi itu dibatalkan segala macam. Nggak mungkin. Kan udah ada ketetapan. MK udah tetap. Oh, iya. Ini pintu masuk untuk mendelegitimasi Mas Gibran. Betul. Supaya orang-orang memperbincangkan ini, Betul. meragukan bahwa ijazahnya memang Betul. tidak ada dan segala Betul. macamnya. Akhirnya masyarakat akan mengubah perspektifnya. Wah, daripada mendukung orang yang nggak jelas begini, menyalahin aja lah. Gitu ya. Nah, disitulah masuknya analisis netizen bahwa itu nanti supaya ada Mas AHY misalnya yang bisa menyalip, atau mungkin ada Mas Bahlil yang bisa menyalip. Jadi tujuan-tujuan politik itu yang dominan menurut analisa netizen di media sosial gitu. Dan itu sangat masuk akal juga sih, Bang, sebetulnya menurut gue ya.